Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 yang terdiri atas Ibnu Azim As-Sayyidi, Nurul Idaniyah, Rice Afrilia, Siti Kholizah, dan Tela Jumiani Alwasi Hutagalung. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Penebaran cahaya oleh partikel aluminosilikat koloid menghasilkan warna biru langit yang tidak biasa dari R10 Celeste Kompleks Gunung Berapi Tonoro, Costa Rica. Rio Celeste atau Sungai Celeste terletak di Taman Nasional Tenorio, Costa Rica. Sungai ini merupakan pertemuan dan percampuran antara dua sungai tak berwarna, yaitu Sungai Buena Vista dan Quebrada Agria yang merupakan sungai asam. Percampuran dari dua sungai ini akan menghasilkan warna biru langit yang intens yang tidak biasa, seperti terlihat pada gambar. Untuk itu, pada studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis fenomena warna yang terjadi. Banyak yang berspekulasi bahwa warna yang terbentuk dari sungai ini akibat adanya ion tembaga dan dispersi radiasi yang dihasilkan oleh adanya mineral yang tersuspensi. Namun pada studi kasus ini menganalisis bahwa warna biru pada sungai Celeste ini terbentuk akibat hamburan cahaya oleh partikel koloid aluminosilikat tersuspensi. Dengan melakukan pengujian fisika kimia melalui kromatografi pertukaran ion, spektroskopi emisi atau plasma yang digabungkan secara induktif, analisis hamburan cahaya dinamis atau DLS, difraksi sinar X, dan menggunakan mikroskop elektron. Metode. Sampel air diambil pada 3 titik lokasi sungai. Suhu, pH, densitas, konduktivitas, dan konsentrasi oksigen terlarut dari semua aliran di lapangan diamati. Sampel air untuk analisis kimia dikumpulkan dari semua lokasi menggunakan botol polietilen bersih dan didinginkan dalam es. Untuk percobaan penyebaran cahaya, sampel dikumpulkan dalam botol polietilen tanpa diberi perlakuan. Pada analisis kimia, penyebaran cahaya dinamis dan pengukuran potensial zeta dilaporkan dengan diameter hidrodinamik dan potensi zeta dicatat dengan zeta siap nano Z plus 90. Sampel diencerkan 1:10 agar sesuai dengan persyaratan optik instrumen. Percobaan SEM-EDS. Percobaan ini dilakukan pada material padat yang diendapkan pada batu di dasar sungai. Perhitungan penyebaran cahaya sebagai bagian dari analisis untuk menetapkan hubungan antara diameter hidrodinamik partikel dengan warna biru langit. Diduga bahwa perairan Celeste hanya mengandung partikel aluminosilikat pada konsentrasi rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nurul Idaniyah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, untuk menyelidiki fenomena yang terjadi di Sungai Celeste ini yang memiliki warna biru langit, maka dilakukan penelitian, yang mana hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa banyak material berupa endapan yang membentuk bubuk kuning pada dasar sungai, dan endapan yang terdapat di dasar sungai ini memiliki 3 komponen utama, yaitu silikon sebanyak 10,71%, aluminium sebanyak 33,84%, dan oksigen sebanyak 48,05%. Nah, selain endapan yang terdapat di dasar perairan tersebut, ternyata di dalam aliran air juga terdapat partikel-partikel yang tersuspensi, yang mana untuk mendeteksi bahan padat yang tersuspensi dalam air ini, maka dilakukan percobaan hamburan cahaya dinamis pada 3 aliran, yaitu aliran pertama, aliran 2, dan aliran 3, dan didapatkan hasil bahwa pada aliran 2 ia memiliki partikel yang tersuspensi dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu dengan diameter 10 nanometer dan tersebar secara acak. Sedangkan untuk aliran 1 dan aliran 3, ia memiliki partikel yang tersuspensi dengan ukuran yang sedang, yaitu 184 nanometer dan terdistribusi secara normal. Nah, pada penelitian ini juga dilakukan pengecekan pH pada tiap-tiap aliran, yang mana
pada ketiga aliran ini ia memiliki pH yang berbeda-beda. Untuk aliran yang pertama ia memiliki pH yang netral yakni 6,8. Untuk aliran kedua ia memiliki pH asam yaitu sekitar 3,1. Sedangkan aliran 3 yaitu aliran campuran dari aliran 1 dan aliran 2 dan dia memiliki pH sedang yaitu sekitar 5. Penurunan pH mempengaruhi ukuran partikel yang tersuspensi di dalam air. Hal ini dikarenakan semakin rendah pH atau semakin asam pH perairan tersebut, maka ia akan mempermudah struktur hidroksil dari air tersebut sehingga ukuran partikelnya semakin mengecil. Nah, ukuran partikel ini mempengaruhi warna biru langit yang dihasilkan oleh air tersebut melalui pembiasan warna. Semakin besar ukuran partikel yang tersuspensi dalam air, maka akan semakin biru perairan yang dilihat. Ini dikarenakan hamburan atau biasan cahaya biru langit ini berasal dari partikel yang ukurannya lebih besar. Jadi semakin besar partikelnya, maka akan semakin birulah perairan itu. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Azim As-Saidi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil berupa tabel dan juga diagram yang ada di dalam jurnal, yaitu mengenai sungai ya. Kenapa sungainya ada warna biru gitu. Jadi untuk yang pertama, izinkan saya untuk menjelaskan. Pada gambar pertama, pada slot A itu ada sebuah sketsa pertemuan antara sungai Rio Buena Vista dan Quebrada Agria, yaitu aliran 1 yang berwarna kuning itu adalah Rio Buena Vista, dan yang berwarna merah itu adalah Quebrada Agria. Dan percampuran dari dua rio ini atau dari dua sungai ini menghasilkan, atau bisa kita bilang dia menyebabkan terjadinya warna biru pada Rio Celeste dengan warna yang terdapat pada gambar yaitu berwarna biru gitu. Nah, dua aliran yang bertemu ini menghasilkan warna biru yang bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya pada slot B, yaitu adalah distribusi diameter hidrodinamik partikel yang diukur dengan intensitas ya dalam bahan tersuspensi di 3 aliran. Warna dan angka mewakili posisinya gitu. Untuk yang diagram ini bisa kita lihat bahwa adanya 3 kontras gitu ya, merah atau coklat gitu, warna kuning dan juga warna biru. Ini kita bisa lihat tadi dari slot A tadi, yang dimana warna kuning ini berasal dari spektrum atau distribusi diameter hidrodinamik partikel-partikel yang menyebabkan warna kuning yang ada di sungai aliran pertama yaitu Rio Buena Vista, dan juga yang warna merah ini mewakilkan yang ada di Quebrada Agria. Nah, bisa kita lihat di konsentrasi distribusi diameter partikelnya itu di sungai yang aliran pertama itu 184 nanometer. Nah, ini adalah bisa kita lihat ini adalah distribusi partikel yang disinyalir menyebabkan warna pada aliran sungai tersebut. Nah, untuk Quebrada Agria sendiri itu bisa kita lihat partikel itu lebih kurang dari 10 nanometer. Nah, dan pada sungai yang ketiga atau Rio Celeste itu bisa kita lihat warna birunya itu atau partikelnya itu bisa kita mungkin lebih besar atau lebih padat gitu ya, dan menyebabkan itu warnanya biru dan distribusi partikel tersebut yang dihitung secara intensitas gitu kan sebanyak 566 nanometer. Nah, ini yang untuk slot C, ini adalah gambaran mekanisme kimiawi dari partikel yang membesar setelah percampuran aliran pada titik pewarna.
Nah, besarnya yang nanometer ini mewakili besarnya partikel yang ada di sungai tersebut. Nah, percampuran antara aliran sungai 1 dan 2 menyebabkan partikel-partikel tadi itu bergabung dan menjadi lebih besar, bisa kita katakan semakin besar, dan ini yang menyebabkan warna sungai itu menjadi biru karena besarnya ukuran partikel padatan tersuspensi tadi menyebabkan yang awalnya cuma kurang dari 10 nanometer di aliran kedua dan hanya 184 nanometer di aliran pertama, menyebabkan aliran ketiga itu padatan tersuspensinya itu partikelnya itu lebih besar, yaitu sebanyak 566 nanometer. Baiklah, untuk gambar selanjutnya yaitu pada slot A, ini merupakan skema agregasi penghamburan dari volumetrik rata-rata per partikel dari molekul aluminosilikat. Nah, fungsi dari skema ini adalah untuk mengevaluasi penampang hamburan persatuan volume dan per partikel yang sesuai dengan setiap klaster. Jadi kita melihat gitu potensi hamburan volumetrik rata-rata per klaster atau per partikel yang tersebar di skema ini. Bisa kita lihat itu jarak-jaraknya itu beberapa kotak gitu kan. Nah, di sini kita bisa melihat rata-rata per partikel itu tersebar atau terhambur di dalam sungai itu berapa meter gitu. Baiklah, selanjutnya untuk slot B ini adalah penampang hamburan volumetrik rata-rata dari partikel bola aluminosilikat dalam klaster 8 partikel. Bisa kita lihat diameter rata-rata partikel adalah 184 nanometer dan distribusi ukuran normal secara logaritma dianggap diameter partikel tunggal itu antara 130 dan juga 240 nanometer. Nah, di gambar bisa kita lihat garis putus-putus oranye menunjukkan partikel tunggal yang terisolasi, dan garis solid biru diperoleh dari rata-rata perhitungan pada setiap panjang gelombang atau titik yang dilakukan untuk 9 klaster yang ditampilkan. Jadi setiap klaster itu nanti diuji dan juga dihitung volumetrik rata-ratanya. Nah, jadi yang garis putus-putus ini adalah partikel yang tunggal dan terisolasi gitu. Berarti mereka itu single partikel yang jaraknya itu atau hamburannya itu tidak berdekatan dengan partikel-partikel lain atau ya tadi terisolasi gitu kan. Nah, sedangkan yang garis solid berwarna biru ini adalah garis merupakan rata-rata perhitungan pada setiap panjang gelombang titik yang dilakukan. Nah, jadi setiap panjang gelombang partikelnya ada 8 partikel ini. Setiap 8 partikel itu dapatlah rata-rata 130 sampai dengan 240 nanometer. Sebagai resume dari beberapa tabel tadi ya, ini ada tabel terakhir. Jadi setelah melakukan gabungan dan perhitungan komputasi, dapat kita lihat bahwa warna biru langit dari Areo-Celeste ini disebabkan oleh adanya partikel aluminosilikat dengan derajat agregasi yang berbeda atau dengan distribusi ukuran log normal tuh yang berbeda-beda gitu. Namun secara sentral atau secara distribusi meratanya itu ukuran partikelnya itu ukuran partikelnya itu sampai dengan 566 nanometer yang menyebarkan sinar matahari gitu. Jadi warna biru ini merupakan pantulan dari sinar matahari ke dalam air dan dipantulkan kembali oleh partikel-partikel ini menyebabkan warna biru pada sungai. Dan pada akhirnya seperti yang disebutkan pada bab pendahuluan, ada juga area dengan warna putih susu yang mungkin ini disebabkan oleh pengendapan partikel dalam suspensi seperti yang terlihat pada titik pewarna gambar 1B. Nah, maksudnya itu adalah partikel-partikel yang tersuspensi tadi itu mengendap di dalam air sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke dalam kedalaman tertentu yang menyebabkan partikel-partikel ini tidak bisa memantulkan kembali cahaya matahari.
sehingga terdapatlah atau timbullah warna putih susu tadi. Dan kemungkinan sebagian besar material yang dalam suspensi telah mengendap sehingga warna birunya itu menghilang. Baiklah, sekian dari saya. Untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun hasil kesimpulannya yaitu karakteristik warna biru langit air dapat disebabkan oleh adanya partikel aluminosilikat dengan derajat agregasi yang berbeda ataupun tidak sesuai dengan derajat yang biasanya, dengan distribusi ukuran log normalnya yaitu sekitar 566 nm yang menyebabkan penyebaran oleh sinar matahari. Sedangkan adanya area yang berwarna putih susu disebabkan oleh pengendapan partikel dalam suspensi sehingga menyebabkan hilangnya warna biru langit dan menimbulkan warna putih susu. Baiklah, mungkin sekian hasil presentasi kami. Apabila ada salah dan hilaf, kami kelompok 4 mohon maaf dan kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.